Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi bersama saya dalam channel ini. Kali ini kita akan menyaksikan salah satu tuduhan dari Islam dan si Yahudian yang beberapa waktu lalu saya sempat membuat video sanggahan untuk videonya. Nanti silakan saudara-saudara simak. Saya taruh linknya di kolom deskripsi. Nah, sekarang saya ingin membantah saya ingin menjawab salah satu tuduhan lagi dari si Yahudian ini. Oke. Untuk itu mari kita simak saja video dari si Yahudian ini, apa yang dia katakan. Seluruh nubuatan yang diklaim di dalam kitab perjanjian baru itu mencomot dari kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak kontekstual, hanya satu ayat diambil dibikin klaim, satu ayat diambil dibikin klaim, tidak dibaca seluruh pasal dan tidak sesuai dengan konteks. Contoh, Yeshayahu 9 ayat yang kelima itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang disebut Sar Shalom atau pangeran kedamaian. Tapi mereka mengatakan bahwa itu Yesus. Padahal Yesus itu lahirnya 700 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Dan Yeshayahu 39 ayat 8 juga wa yomer Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu mengucapkan kepada Yeshayahu bla 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 Kiyya shalom wa ameh biyamai, karena akan ada Kiyya shalom, karena akan ada kedamaian, wa ameh dan kebenaran, wa yamai di hari-hariku. Itu bukan bicara tentang Yesus. Oke, kita sudah simak videonya dan si Yahudian ini mengatakan bahwa seluruh nubuatan yang diklaim orang Kristen dari dalam kitab Yahudi itu dicomot oleh orang Kristen secara tidak kontekstual. Katanya satu ayat diambil, dibikin klaim, begitu seterusnya, tidak dibaca seluruh pasal atau tanpa memperhatikannya secara utuh dan tidak sesuai dengan konteks. Lalu dia memberikan contoh dengan mengutip Yesaya 9 ayat 5 dan menyatakannya sebagai nubuatan bagi Raja Hizkia yang disebut Shar Shalom. Lalu mengatakan bahwa ayat itu tidak mungkin untuk Yesus karena Yesus baru lahir 700 tahun kemudian. Setelah itu si Yahudian ini mencomot dari Yesaya 39 ayat 8 tentang perkataan Hizkia kepada Yesaya bahwa karena akan ada kedamaian dan kebenaran di hari-hariku. Jadi Yahudian ini mencoba untuk menjelaskan nubuatan dalam Yesaya 9 ayat 5 yang katanya adalah untuk Hizkia dan mencocokologikannya dengan Yesaya 39 ayat 8. Oke, untuk yang pertama, si Yahudian ini menuduh kita bahwa kita mencomot nubuatan dalam perjanjian lama tanpa memperhatikan konteksnya. Saya rasa bahwa si Yahudian ini mainnya kurang jauh. Ya, sekali-sekali jalan-jalanlah ke sekolah tinggi teologi Kristen dan lihat bagaimana mereka belajar tentang cara menafsirkan Alkitab, khususnya perjanjian lama, kitab yang dipercayai oleh si Yahudian ini. Apakah hanya comot-comot ayat tanpa memperhatikan konteksnya? Apalagi ayat itu berhubungan dengan nubuatan. Biasanya orang-orang Kristen yang terpelajar dalam menafsirkan Alkitab tidak secara sembarangan menafsirkan tentang satu nubuatan dalam perjanjian lama yang nantinya akan dikaitkan dengan perjanjian baru. Sebab ada metode khusus yang dilakukan dalam menafsirkan Alkitab, dan kita bisa lihat beberapa waktu lalu mengenai masalah penafsiran nubuatan dalam Ulangan 18 ayat 18. Ada yang membuat tafsiran bahwa nabi seperti Musa itu Yesus, tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis, nabi seperti Musa di dalam Ulangan 18 ayat 18. Tapi itu sudah saya buat videonya tersendiri, nanti silakan saudara-saudara lihat di kolom deskripsi. Untuk masalah comot-comot ayat, memang ada para pengkhotbah Kristen yang berkhotbah dengan comot-comot ayat. Tapi biasanya mereka melakukan itu hanya untuk sekadar menarik pembelajaran tentang hal-hal praktis bagi kehidupan jemaatnya. Tapi saran saya sih, untuk saudara-saudara Kristen yang mungkin sedang belajar menafsirkan Alkitab, ada baiknya kita menghindari metode seperti itu. Kecuali kalau kita sudah mengetahui konteksnya secara keseluruhan dari teks yang akan kita gunakan, supaya tafsiran kita dan khotbah kita juga tidak saling nubruk atau bertentangan dengan ayat Alkitab yang lain. Nah, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, coba kita buka sama-sama dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-5. Kita lihat bersama-sama. Nanti saya tampilkan di hadapan saudara-saudara.
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jadi ayat ini digunakan oleh si Yahudian tadi untuk menyatakan bahwa ini bukanlah ayat bagi Yesus Kristus, bagi Tuhan kita Yesus Kristus, nubuatan Yesus Kristus, melainkan ini adalah ayat bagi nubuatan Hizkia. Tapi ada juga salah satu keberatan mereka yang menolak ayat ini sebagai nubuatan bagi Yesus Kristus adalah dengan menggunakan kalimat telah lahir, atau dalam bahasa Ibraninya ditulis yulad, yang katanya menunjukkan bahwa ayat ini Yesaya berbicara tentang seorang anak yang lahir di masa itu, di masa nubuatan itu diucapkan, dan dia adalah Hizkia, sehingga ayat ini sedang tidak berbicara mengenai masa yang akan datang. Begitulah kira-kira orang yang menolak nubuatan akan Yesus Kristus dalam ayat ini. Namun sayangnya penggunaan bahasa untuk membuat tafsiran seperti ini juga akan mengacaukan konteks dari pembacaan itu. Artinya bahwa tafsiran seperti ini juga keliru dan tidak bisa dijadikan mutlak untuk memahami konteks dari ayat itu, karena kalau kita baca ayat itu lebih lanjut, disebutkan bahwa putra yang dimaksudkan itu disebut orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dan bukan hanya sampai di situ, ayat selanjutnya juga menyatakan bahwa besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Jadi kekuasaan dari putra yang dimaksudkan Yesaya adalah orang yang memiliki kekuasaan dan damai sejahtera yang tidak berkesudahan atau kekal, dan kerajaannya itu didasari atas keadilan dan kebenaran sampai selama-lamanya. Dan ini tidak bisa dikaitkan dengan Hizkia, karena kita tahu bahwa Hizkia pada saatnya akan turun tahta dan digantikan dengan raja yang baru. Dan hanya akan ada satu raja yang memiliki kekekalan untuk memenuhi kriteria itu. Coba kita baca dalam Yohanes 18 ayat yang ke-36. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Itulah yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi ayat ini sudah jelas kalau Yesus Kristuslah yang memiliki kerajaan yang kekal seperti yang dinubuatkan di dalam kitab Yesaya pada pasalnya yang ke-9 ayat 6 tadi. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu tentang kerajaan dari raja yang dinubuatkan oleh Yesaya. Nah, terkait dengan klaim bahwa Yesaya 9 ayat 5 adalah untuk Hizkia bukan untuk Yesus Kristus, mari kita gugat klaim ini dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah Hizkia adalah atau disebut penasehat ajaib? Kedua, apakah Hizkia adalah atau disebut Allah yang perkasa? Yang ketiga, apakah Hizkia adalah atau disebut Bapa yang kekal? Dan yang keempat, apakah Hizkia adalah atau disebut Raja Damai? Dan nanti untuk klaim Raja Damai pada poin keempat ini yang dikaitkan dengan Yesaya 39 ayat 8 oleh si Yahudian tadi juga akan kita bahas. Pertama kita mulai dengan penasehat ajaib. Kita harus tahu bahwa Hizkia memiliki seorang penasehat, yaitu Nabi Yesaya sendiri. Lalu bagaimanakah Hizkia bisa disebutkan sebagai seorang penasehat ajaib sedangkan dia memiliki penasehat yang lain, yaitu Yesaya sendiri, yaitu Nabi Yesaya. Nah, kita bisa baca ini dalam Yesaya pasal 37, pasal yang ke-38 dan juga pasal yang ke-39.
Di situ di situ dikatakan bahwa Yesaya memberikan firman Tuhan kepada Hizkia, yang artinya bahwa Yesaya juga memberikan nasihat-nasihat kepada Hizkia tentang firman Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Hizkia disebut sebagai penasihat ajaib sedangkan dia memiliki penasihat yang lain? Lalu pengajaran apa yang keluar dari Hizkia yang dapat dikonfirmasi dan menyebutnya sebagai penasihat ajaib? Tentu tidak ada sama sekali. Tidak ada jawaban untuk pertanyaan ini. Lalu bagaimana dengan Yesus Kristus? Kita bisa menemukan banyak sekali perbincangan Yesus dengan ahli-ahli Taurat, dan dalam perbincangan itu mereka merasa heran dengan segala sesuatu yang diucapkan tentang pengajarannya. Kita lihat dalam Lukas 2 ayat 46 sampai 47 menunjukkan keheranan alim ulama di bait suci tentang kecerdasannya, dan pada saat itu Yesus masih berumur 12 tahun. Dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29 menyatakan bahwa banyak orang takjub kepada pengajaran Yesus karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Jadi sudah jelas bahwa penasehat ajaib ini hanya bisa dikaitkan dengan Yesus Kristus, bukan dengan Hizkia. Nah, selanjutnya bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24, Yesus disebut sebagai hikmat Allah. Itulah yang disebut sebagai penasehat ajaib. Jadi sebutan penasehat ajaib itu bukan untuk Hizkia, melainkan untuk Yesus Kristus. Itu untuk penasehat ajaib. Kita lanjut kepada yang kedua, Allah yang perkasa. Keberatan beberapa orang untuk penyebutan Allah dalam kalimat Allah yang perkasa untuk menolak nubuatan ini bagi Yesus dan menyatakan bagi Hizkia adalah karena menurut mereka dalam perjanjian lama, gelar Allah atau Elohim bisa disematkan bagi siapa saja. Bahkan Musa pun pernah diberikan gelar Elohim, bahkan bisa jadi juga untuk Hizkia. Itu menurut beberapa orang yang menolak nubuatan ini bagi Yesus Kristus. Memang benar gelar Elohim pernah diberikan Yahweh kepada Musa dalam Keluaran 7 ayat 1. Tapi apakah Musa menyandang gelar El Gibor yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 5 ini? Atau Hizkia menyandang gelar El Gibor atau nama El Gibor? Tidak sama sekali. Musa tidak menyandang gelar atau nama El Gibor dalam Yesaya 9 ayat 5. Begitupun dengan Hizkia, tidak menyandang nama atau gelar El Gibor atau Allah yang perkasa ini. Jadi bagaimana mungkin ini dikatakan bahwa hal yang biasa di dalam perjanjian lama untuk kata Allah disematkan bagi orang-orang tertentu, atau kata Elohim disematkan bagi orang tertentu? Memang Elohim pernah disematkan bagi Musa, tetapi Musa tidak dikatakan sebagai El Gibor atau Allah yang perkasa. Nah, bagaimana dengan Yesus Kristus? Melalui kematian dan kebangkitannya dan juga perbuatan-perbuatannya yang ajaib, membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak penyakit dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah yang perkasa. Dan dengan mengalahkan maut dan menjamin kehidupan yang kekal melalui karya penebusannya bagi mereka yang percaya kepadanya, itu juga adalah bentuk dari keperkasaannya. Dan memang dialah Allah yang perkasa. Dan ini juga mengantarkan kita pada poin ketiga tentang Bapa yang kekal. Jadi sekali lagi, Hizkia tidak menyandang sebutan sebagai Allah yang perkasa, karena Hizkia sendiri pada akhirnya takluk pada kematian dan tidak bisa mengalahkan maut. Tetapi Yesus Kristuslah yang menyandang Allah yang perkasa. Yesus Kristuslah disebut sebagai Allah yang perkasa karena menaklukkan kematian dan kebangkitannya mengalahkan maut, dan juga banyak mujizat yang dia lakukan seperti menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Allah yang perkasa. Nah, yang ketiga, Bapa yang kekal. Untuk sebutan ini saja sudah dengan sendirinya menolak nubuatan ini bagi Hizkia. Jadi mustahil nubuatan ini untuk Hizkia. Lalu apa maksudnya Bapa yang kekal? Nah, sekarang ini kita diperhadapkan dengan ajaran yang menganggap bahwa Yesus adalah Bapa. Ajaran sesat Sabellianisme yang dihidupkan kembali dengan tampilan modern. Dan mereka mengutip ayat ini untuk mengukuhkan klaim tersebut.
Ini juga merupakan salah satu kesalahan dalam membaca kitab suci, karena kalau kita menyimpulkan perkataan Bapa yang kekal sebagai bentuk simpulan dari Yesus adalah Bapa, maka kita akan mengacaukan isi dari kitab suci itu sendiri, khususnya perjanjian baru yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang disebut sebagai anak Allah dan menyebut Allah sebagai Bapanya. Dan kita juga tahu bahwa Yesus Kristus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Bapa. Lalu apa sebenarnya maksud dari Bapa yang kekal? Bahasa asli yang digunakan untuk kalimat Bapa yang kekal adalah menggunakan abiat. Ada beberapa terjemahan dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menerjemahkan kata ini, yaitu Everlasting Father dan Father of Eternity. Itu adalah terjemahan yang paling populer digunakan dalam bahasa Inggris. Dan jangan salah bahwa di dalam bahasa Indonesia juga memiliki terjemahan lain selain Bapa yang kekal, yaitu Bapa kekekalan. Kita bisa baca dalam terjemahan lama. Jadi dengan terjemahan-terjemahan ini kita bisa langsung menguburkan klaim yang menyatakan bahwa Yesus disebut Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan, artinya bahwa Yesus adalah Bapa. Bukan seperti itu. Melainkan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal atau Bapa kekekalan karena Yesus datang dari kekekalan. Jadi sebenarnya terjemahan yang tepat untuk menerjemahkan abiat adalah Bapa kekekalan. Dan sebutan Bapa itu biasanya dalam tradisi Timur dikaitkan dengan ia yang memiliki sesuatu itu disebut sebagai Bapa. Contoh paling gampang dalam Alkitab adalah iblis disebut sebagai bapa segala dusta. Itu bukan berarti bahwa iblis adalah bapa dan dusta adalah anaknya. Melainkan itu berarti bahwa semua dusta berasal dari iblis. Jadi sebutan Bapa dalam hal ini tidak berarti bahwa Yesus adalah Bapa, melainkan berarti bahwa Yesus memiliki kekekalan dan sumber kekekalan adalah Yesus. Itu artinya. Nah, kalau memungkinkan akan ada video khusus yang menjelaskan kata abiat ini. Jadi jangan lupa subscribe untuk menantikan video selanjutnya. Namun sekali lagi, nubuatan ini sudah tidak bisa diklaim sebagai nubuatan bagi Hizkia, karena Hizkia bukanlah bapa kekekalan dan Hizkia tidak berasal dari kekekalan. Dan yang keempat yaitu Raja Damai. Nah, mengenai Raja Damai ini, si Yahudian mengaitkan hal ini dengan Yesaya 39 dan menyatakan bahwa Raja Damai atau Pangeran Damai yang disebut itu adalah Hizkia. Karena Hizkia berkata kepada Yesaya dalam kitab Yesaya 39 ayat 8 bahwa karena akan ada kedamaian dan kebenaran di hari-hariku. Nah, pertanyaannya adalah apakah konteks Yesaya 39 ayat 8 mengharuskan kita masuk pada kesimpulan bahwa itu adalah penggenapan Raja Damai dalam Yesaya 9 ayat 5 untuk Hizkia? Sayangnya si Yahudian ini memang betul-betul ular beludak yang sangat licin. Dia seperti ular yang mencobai Hawa di Taman Eden menggunakan firman Tuhan. Dan lagi bahwa orang ini, si Yahudian ini telah melanggar perkataannya sendiri dengan mengutip Yesaya 39 ayat 8 tanpa melihat konteksnya. Konteks dari Yesaya 39 adalah Yesaya menegur Hizkia karena sambutannya terhadap Babel dan juga kesombongannya dengan memamerkan segala kekayaan dan kerajaannya. Sehingga ayat ke-6 dan ayat yang ke-7 dalam Yesaya 39, Yesaya mengatakan bahwa segala hal yang sudah ditunjukkan atau di dalam istananya akan dibawa ke Babel di masa mendatang dan tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Bahkan keturunan Hizkia juga akan diambil menjadi sida-sida di istana Babel. Itu adalah suatu kecaman yang mendatangkan bencana bagi Yehuda. Lalu di mana letak kedamaian dan kebenaran Hizkia yang disampaikan oleh si Yahudian tadi? Respon dari Hizkia itu tidak mengindikasikan bahwa dia adalah raja damai dan kebenaran, tetapi itu adalah respon terhadap bencana yang akan menimpa Yehuda sebagai sebuah teguran dari Allah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Hizkia tadi. Kita bisa katakan bahwa itu adalah respon pasrah Hizkia terhadap hukuman Tuhan yang akan datang. Lalu di mana letak dia, Hizkia ini sebagai raja damai
jika apa yang dia lakukan malah akan mendatangkan musibah dan ketidakdamaian bagi rakyatnya dan keturunannya? Di mana letak kebenaran Hizkia jika apa yang dia lakukan bertentangan dengan kehendak Allah, sehingga Allah akan mendatangkan musibah bagi Yehuda? Itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh si Yahudian tadi, jika itu adalah nubuatan bagi Hizkia. Nah, sekarang kita kembali kepada Yesus Kristus. Bagaimana dengan Yesus Kristus? Bagaimana dengan Tuhan kita Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Raja Damai dan Dia adalah kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus, disebut sebagai Raja Damai karena Dia mendamaikan manusia dengan Allah dari segala dosa manusia. Kita baca dalam Roma 3 ayat 25. Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi kita sudah lihat bahwa Yesus Kristuslah yang memiliki kedamaian, Yesus Kristuslah yang memiliki keadilan. Sekarang kita baca lagi dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia di situ adalah Yesus Kristus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang menyatakan Yesus Kristus adalah Raja Damai, Raja yang mendamaikan. Lalu Yesus Kristus juga menyatakan bahwa dirinya adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi itulah sanggahan untuk si Yahudian yang mengatakan bahwa nubuatan dalam Yesaya 9 ayat 5 untuk Hizkia dan bukan untuk Yesus Kristus. Tapi ternyata apa? Ketika kita mengkaji dia lebih dalam, maka segala atribut yang ada di dalam Yesaya 9 ayat 5 tidak dapat disematkan kepada Hizkia karena Hizkia memiliki keterbatasan. Hizkia tidak bisa disebut sebagai penasihat ajaib karena dia memiliki penasihat yang lain, yaitu Nabi Yesaya, dan bahkan dia melakukan kesalahan demi kesalahan. Lalu bagaimana dia disebut sebagai penasihat ajaib? Hizkia tidak bisa disebut sebagai Allah yang perkasa karena dia pada akhirnya akan takluk kepada maut. Tetapi Yesus Kristus tidak takluk kepada maut. Malahan Yesus Kristuslah yang mengalahkan maut. Hizkia juga tidak bisa dikatakan sebagai bapa kekekalan karena Hizkia memiliki akhir. Selain daripada itu, Hizkia juga tidak bisa disebut sebagai Raja Damai karena bagaimana dia mau disebut sebagai Raja Damai sedangkan perilakunya saja mendatangkan musibah bagi bangsanya sendiri. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus disebut sebagai Raja Damai karena Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Dia menebus dosa umat manusia dan membayar secara lunas supaya pendamaian akan dosa-dosa kita itu diterima oleh Allah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Semoga pembahasan kali ini dapat memberikan pencerahan bagi saudara-saudara. Dan silakan bagikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.